Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Trianti, kelas 1D, Prodi Ekonomi Syariah. Sekarang saya masih semester 1. Kali ini insya Allah saya akan membahas beberapa materi. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar Islami. Ada 3 materi yang akan saya bawakan, yaitu berkenaan dengan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional dan mekanisme pasar Islami serta teori harga pasar Islami. Sebelumnya siapa sih yang tidak tahu apa itu pasar? Pasti semuanya sudah sangat paham bagaimana pasar itu sendiri sebetulnya. Di mana pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan melakukan transaksi baik berupa barang ataupun jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam sendiri, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya dibahas nilai-nilai etika dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik persoalan akidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Inilah 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah dunia terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang sangat berpengaruh, yakni sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Baik, kita masuk pada yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Sosialis sendiri adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara, seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis sendiri adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori
yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Ya, masuk kepada ciri-ciri ekonomi sosialis, yakni pertama, ekonomi sosialis itu kepemilikan hartanya dikuasai oleh negara. Lalu, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Lalu, yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras. Yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Yang keenam, posisi tawar-menawar individu sangat terbatas. Yang ketujuh, lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedelapan, peran pemerintah sangat kuat. Yang kesembilan, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ya, lalu ada prinsip dasar ekonomi sosialis, yakni prinsipnya yang pertama pemilikan harta oleh negara dan kesamaan ekonomi, kemudian disiplin politik. Ya, adapun kebaikan-kebaikan dari sistem ekonomi sosialis adalah yang pertama disediakannya kebutuhan pokok. Ya, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, atau pakaian dan juga kemudahan fasilitas kesehatan serta tempat dan yang lainnya. Ya, setiap individu mendapatkan pekerjaan, dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Lalu, kebaikan yang lain didasarkan perencanaan negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna, di antaranya produksi dengan penggunaannya. Dengan sistem ekonomi kapitalis, tidak akan mungkin terjadi. Ya, lalu kebaikan yang lainnya, produksi dikelola oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara. Ya, ada juga beberapa kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Ya, tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli pun sangat terbatas. Demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Kelemahan lainnya yakni membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Adapun kelemahan yang lainnya juga mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Ya, sistem sosialis yang dirumuskan oleh Karl Marx tampaknya belum selesai. Ideologi Marxis nampaknya hanya memberikan prediksi bahwa pada suatu saat masyarakat akan menjadi seperti ini dan tidak seperti itu. Dengan demikian, sistem ekonomi sosialis baru membicarakan to be or not to be. Karl Marx
belum sampai kepada pembicaraan yang lebih tuntas apakah faktor dominan dalam membentuk ekonomi sosialis di muka bumi. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis adalah kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Ya, salah satu ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni adanya pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Kemudian ciri selanjutnya, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Lalu yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan. Adapun kebaikan-kebaikan dari ekonomi kapitalisme yakni lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Ya, adapun kelemahan-kelemahan kapitalisme yakni tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Lalu, kelemahan yang lainnya, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas, tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk pada materi mekanisme pasar Islam. Sistem ekonomi Islam diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan tujuan utama, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, dan melemahkan solidaritas keluarga dan sosial kemasyarakatan. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia untuk dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Dengan demikian, Islam berkonsentrasi untuk merealisasikan tujuan umum syariah dan merealisasikan distribusi sumber daya ekonomi yang seimbang bagi individu dan masyarakat, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Karena sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap kaum yang lemah dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, sistem ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ya, baik, masuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilihan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Nah, adapun ciri-ciri dari
ekonomi Islam. Yang pertama, akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Ciri yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi kegiatan atau keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam bentuk optimalisasi kegiatan ekonomi. Ya, adapun dasar sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syarat yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaknya bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan, barang, dan jasa itu diperoleh. Juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola, mengonsumsi, dan mengembangkan harta tersebut, serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Menurut Zalum tahun 1983, Az-Zain 1981, An-Nabani 1990, Abdullah 1990 menyatakan bahwa atas dasar pandangan di atas, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut pandangan Islam berdiri di atas 3 pilar, yaitu bagaimana harta diperoleh, yakni menyangkut kepemilikan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan kepemilikan harta. Yang ketiga, bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Ya, adapun kebaikan dari sistem ekonomi Islam, yang pertama, nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang penuh intrik dan tipu daya. Apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomiannya, maka sistem ekonomi Islam sangat komitmen dan memegang nilai-nilai tersebut. Yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu. Ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan yang diatur sesuai syariat Islam. Demikian itu karena konsep inti kepemilikan dalam Islam adalah milik absolut dari Allah Ta'ala, di mana manusia hanya diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Lalu kebaikan yang ketiga, negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian. Bahkan, ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi di dalam perekonomian dan akan campur tangan apabila telah terjadi distorsi di dalamnya. Hal ini agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi. Kebaikan yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sodakoh dari kelompok kaya kepada kelompok yang miskin. Dengan sistem ini, pertentangan antar kelas tidak akan terjadi karena telah menjadi saling pengertian di antara mereka. Instrumen yang built-in dalam sistem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada sistem ekonomi konvensional. Kebaikan yang kelima, setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Setiap ajaran agama menganjurkan penganutnya untuk bekerja sebagai kunci kesuksesan individu. Berbagai praktek ibadah dalam Islam
motivasi individu untuk bekerja keras seperti zakat dan haji. Keduanya merupakan ibadah yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkecukupan. Baik, ini adalah materi yang terakhir, yaitu berkaitan dengan teori harga. Yang pertama, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik atau lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan diproduksi. Sebaiknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau ketentuan alami dalam istilah Al-Ghazali terkait dengan ilustrasi dan evolusi pasar selanjutnya. Adam Smith menyatakan, serahkan saja pada invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah voluntary, sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas, barang, dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW. Maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Lalu Nabi bersabda bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rizki dan penentu harga. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rasulullah merupakan suatu tindakan yang menzolimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun, dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran dan banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali hanya adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun, intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi. Sejumlah contoh klasik dari kondisi yang fair antara lain barang publik, eksternalitas termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, serta masalah dalam distribusi atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana. Intervensi pemerintah adalah untuk menjamin fairness dan keadilan. Dalam pembahasan ini sangat jelas bahwa ekonomi Islam mengayomi kebebasan pasar untuk berfungsi sebagai penentu nilai produk-produk perekonomian.
kemudian. Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa kebebasan ini tidaklah berlaku mutlak. Kebebasan pasar harus pula menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang digariskan ajaran Islam dalam kerja produktif dan kegunaannya yang dapat berlaku di komunitas Islami. Teori harga menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut, menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan terhadap barang-barang, dan akibatnya harga menjadi naik. Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah and Introduction to History. Ia menerjemahkan yang artinya, sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang secara penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan atau demand yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya, maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka semakin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana Anda lihat. Seperti telah ditulis dalam kitab tersebut, menurut Ibnu Khaldun, dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Menurutnya, apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat mengakibatkan harga barang atau bahan pokok tersebut itu murah. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum supply and demand adalah merupakan suatu rumusan yang luar biasa di zamannya, karena hal tersebut menjadi jauh sebelum para ekonomi konvensional ada, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lainnya. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan suatu realitas yang baru dalam dunia ilmiah modern seperti sekarang ini. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi yang terbilang baru ini terus tumbuh dan semakin menampakkan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam bukanlah hadir sebagai reaksi atas dominasi sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Namun, sistem ekonomi Islam hadir sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk dan dianut secara kafah oleh umatnya. Mengapa? Konsekuensinya adalah umat Islam harus mampu mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam aspek ekonomi, karena sesungguhnya Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri, di mana garis-garis besarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sudah seyogianya bagi kita sebagai umat Islam yang benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan melaksanakan aktivitas ekonomi tetap berpegang teguh dan disesuaikan dengan aturan dan kaidah Islam. Karena suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang siap untuk mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan yang sejati yaitu kesejahteraan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani, duniawi, dan ukhrawi.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanyalah datang dari manusia dan juga syaitan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Devi Trianti, pamit undur diri. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan bermanfaat dan juga mudah dipahami. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.